Kenapa bukan Jakarta? Kenapa bukan Kalimantan? Atau bahkan Jawa yang punya pembangkit jauh lebih besar? Kenapa justru Batam yang dipilih menjadi gerbang listrik menuju Singapura? Ternyata jawabannya bukan sekedar soal jarak, tapi soal geografi, fisika, dan efisiensi energi. Di part 2A, kita sudah mengetahui bahwa teknologi HVDC memungkinkan listrik dikirim melintasi laut dengan kehilangan energi yang jauh lebih kecil. Namun, teknologi secanggih apapun tetap tidak bisa mengalahkan satu hukum sederhana dalam fisika. Semakin jauh listrik dikirim, semakin besar pula energi yang hilang. Artinya, lokasi pembangkit tetap menjadi faktor yang sangat menentukan. Dan disinilah Batam mulai menunjukkan keunggulannya. Coba lihat peta Asia Tenggara ini. Batam dan Singapura hanya dipisahkan oleh Selat Singapura. Di titik terdekat, jaraknya hanya sekitar 20 km. Bandingkan dengan Jakarta yang berjarak hampir 900 km. Atau Surabaya yang lebih dari 1.300 km. Sekilas perbedaannya hanya angka, namun bagi seorang insinyur listrik, perbedaan ratusan kilometer berarti jutaan dolar biaya tambahan. Mengapa? Karena setiap meter kabel membawa konsekuensi. Semakin panjang kabel, semakin mahal biaya pembangunannya, semakin sulit perawatannya, dan semakin besar potensi kehilangan energi. Dalam dunia teknik elektro, jarak bukan hanya soal lokasi, tetapi soal efisiensi. Mari kita lihat dari sudut pandang fisika. Walaupun HVDC mampu mengurangi rugi-rugi transmisi dibandingkan AC pada kondisi tertentu, hukum dasar listrik tetap berlaku. Setiap penghantar memiliki hambatan listrik, dan ketika arus mengalir melalui hambatan, sebagian energi berubah menjadi panas. Fenomena ini dikenal sebagai efek Joule. Semakin panjang kabel, semakin besar total hambatan yang harus dilewati. Itulah sebabnya para insinyur selalu berusaha mencari jalur terpendek, bukan karena malas memasang kabel, tetapi karena hukum fisika memang memaksa mereka melakukannya. Tapi jarak ternyata bukan alasan utama. Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang dimiliki Batam dibanding banyak wilayah lain di Indonesia. Kalau kita melihat citra satelit, Batam memiliki karakter yang sangat unik. Pulau ini relatif datar, tidak dipenuhi pegunungan tinggi, memiliki kawasan industri yang sudah berkembang, pelabuhan internasional, bandara, jaringan listrik yang terus berkembang, dan yang paling penting, masih memiliki ruang untuk pengembangan kawasan energi dibanding Singapura. Dalam ilmu geografi, infrastruktur sama pentingnya dengan sumber daya alam, karena energi tidak hanya harus diproduksi, tetapi juga harus didistribusikan. Percuma memiliki pembangkit terbesar jika lokasinya sangat jauh dari konsumen. Sekarang kita masuk ke meteorologi. Indonesia berada di wilayah khatulistiwa, artinya matahari bersinar relatif stabil sepanjang tahun. Batam bahkan menerima intensitas radiasi matahari yang sangat baik untuk pembangkit listrik tenaga surya. Mengapa ini penting? Karena proyek ekspor listrik Indonesia ke Singapura bukan dirancang untuk bergantung pada batu bara, melainkan semakin diarahkan pada energi terbarukan, terutama PLTS skala besar yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi menggunakan baterai. Dalam pandangan sains, Batam memiliki kombinasi yang sangat menarik. Intensitas sinar matahari tinggi, lahan yang lebih bersedia dibanding di Singapura, dekat dengan pusat konsumsi listrik, dekat jalur kabel bawah laut. Keempat faktor ini jarang dimiliki secara bersamaan. Tetapi matahari punya satu kelemahan besar. Bagaimana kalau malam tiba? Apakah Singapura harus ikut mati lampu? Inilah alasan mengapa proyek modern tidak hanya membangun panel surya, tetapi juga membangun Battery Energy Storage System, atau BESS. Bayangkan baterai pada ponselmu, saat siang hari baterai diisi, malam hari energi digunakan. Prinsip yang sama diterapkan dalam skala yang jauh lebih besar. Bedanya, baterainya bisa sebesar gedung. BESS membantu menyimpan kelebihan energi saat produksi tinggi, lalu melepaskannya kembali ketika matahari mulai terbenam atau saat permintaan listrik meningkat. Dengan kombinasi PLTS, BESS, plus HVDC, listrik dapat dipasok dengan lebih stabil meskipun sumber energinya berasal dari matahari yang bersifat intermittent. Ini menunjukkan bagaimana beberapa cabang ilmu fisika, kimia material, teknik elektro, dan ilmu komputer bekerja bersama menjaga keandalan sistem tenaga modern. Namun, semua teknologi tadi masih menyisakan satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Kalau Indonesia mulai mengekspor listrik dalam jumlah besar, apakah Indonesia benar-benar akan untung? Atau justru ada risiko kehilangan pasokan listrik di masa depan?
Dan bagaimana jika suatu hari Singapura menjadi terlalu bergantung pada listrik dari Indonesia? Disinilah pembahasan kita bergeser dari sains murni menuju ilmu sistem energi, ketahanan energi, dan geopolitik berbasis sains. Karena dalam dunia nyata, energi bukan hanya soal kabel dan elektron. Energi adalah soal bagaimana sebuah negara bertahan hidup. Dan itulah yang akan kita kupas di part 3 selanjutnya. Kalau kamu menikmati pembahasan yang menghubungkan fisika, geografi, meteorologi, teknik elektro, dan teknologi masa depan dalam satu cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena di part 3, kita akan membahas pertanyaan yang paling serius diperdebatkan. Apakah Indonesia sebenarnya sedang menjual listrik atau sedang membangun masa depan energi Asia Tenggara? Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.